kadang-kadang diizinkan ya Ibu ya, Bu Novia, Ya. untuk menggunakan apa itu Bu? Biasanya laptop kah atau handphone? Handphone ada pernah Pak, laptop juga pernah, kemudian kita masuk ke dalam ruang IT dengan PC juga pernah. Oke, Tergantung kebutuhan dari Bapak Ibu guru. oke. Berarti bagaimana tuh Bu teknisnya? Apakah memang anak-anak ini biasanya memang membawa handphone sehari-hari di sekolah dan kalau mau pakai di pembelajaran nanti boleh diizinkan, atau ketika di rumah misalkan hari ini sudah pulang misalkan ya, besoknya kita mau ada materi tentang menggunakan handphone, apakah hari ini, siang ini atau malam nanti itu disampaikan untuk boleh bawa handphone atau bagaimana Ibu? Baik, Bapak Ibu guru, nanti mohon izin sharing teknisnya ya. Tetapi perlu kami sampaikan Pak Lovandi, untuk yang handphone ini yang pertama kami pernah menggunakan untuk di kelas 5. Ya, Baik, baik. dan itu tentu yang pertama kalau aturan secara umum di sekolah itu memang tidak diperkenankan membawa handphone ke sekolah. Tetapi ketika kita menggunakan untuk pembelajaran, kita informasikan, kita sosialisasikan kepada wali siswa, dan kita gunakan hanya saat itu saja. Baik, berarti tidak setiap waktu atau memang sehari-harinya anak-anak itu bawa handphone ya Ibu ya? Ya, tidak diperkenankan secara bebas membawa handphone, Pak. Oke, baik. Hari-hari. Kalau laptop atau tab juga sama Ibu? Sama, Bapak. Sama ya, jadi kalau mau pakai perangkat komputer nanti monggo pakai di lab gitu ya Bu Novi ya? Ya, kecuali kita memang membutuhkan laptop dari wali siswa, kita bantu dari wali siswa, itu juga tentu kita melakukan informasi, kemudian juga sosialisasi untuk minta izin pada orang tua. Misalkan Pak, misalkan kita nih kebetulan tahun lalu untuk ujian kelas 6 kita, itu kan kita terkendala sarana ya. Sarana yang tentu saja speknya sesuai dengan yang dibutuhkan. Sementara daya kemampuan sekolah masih menyediakannya masih terkendala beberapa hal, misalnya itu kita minta bantuan oleh siswa juga untuk laptopnya. Kenapa? Karena kehati-hatian juga ya Pak, karena laptop itu kan ya namanya anak-anak gitu ya, perlu kehati-hatian dalam cara menggunakannya, menyimpannya dan sebagainya. Ini Bapak Ibu, Pak Lovandri boleh loh menunjuk Bapak Ibu guru yang ada di sini biar saya yang tidak aktif ini. Diizinkan Pak, tidak ada penilaian kan Pak? Ya, mungkin Bu Dewi bisa ini Bu sharing juga. B tambahan Pak, masuk mohon Ya izin. Pak Sani, ya silakan. Menambahi dari Ibu Kepala Sekolah, memang kebetulan kan ini yang ikut Zoom atau kegiatan workshop siang ini kan kami guru kelas bawah nih, dari kelas 1 sampai kelas 3. Dan kebetulan memang di kelas bawah itu kami sebagai guru memang belum pernah atau belum mengizinkan anak-anak untuk membawa HP pribadi. Kemudian kalau dari fasilitas sekolah memang alhamdulillah sudah cukup terfasilitasi dengan adanya komputer ataupun PC yang dari Pak Menteri yang sekarang. Terus untuk penerapannya sendiri, kalau bagi saya dari guru kelas 2 kebetulan untuk semacam game seperti ini dulu pernah kami lakukan, gamenya itu berbentuk yang kuisis Pak. Kalau yang di sini yang ditampilkan ini saya belum pernah pakai, ataupun dulu word wall. Itu kalau yang dulu pernah kami praktekkan selama COVID ataupun di pembelajaran biasa, itu kami sharing, kemudian anak-anak mengerjakan dari rumah. Nah, nanti kita pantau hasilnya lewat akun kami guru. Kemudian kalau yang
dilakukan di sekolah itu biasanya masih menggunakan laptop kami pribadi. Kalau enggak kami bawa anak-anak ke IT mungkin bisa untuk menggunakan komputer sekolah. Eh, Kalau misalnya yang di kelas itu menggunakan laptop guru itu biasanya nanti anak-anak nunjuk Pak. Nunjuk misalnya kan ada puzzle atau apa, nanti disuruh milih angkanya ditunjuk, jadi kita manual ya ngeklikan, enggak anak-anak. Nah, nanti baru anak-anak ketika kuisnya itu kebuka, anak-anak baru dijawab. Mungkin secara teknis yang pernah dilakukan seperti itu Pak untuk yang di kelas bawah. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sani. Sekalian Pak, karena Bapak tadi menyampaikan kalau yang dipakai biasanya itu kayak word wall, terus ada quizzes begitu ya Pak ya. Eh, apakah pernah kita Bapak sendiri mengembangkan yang media pembelajaran atau game itu menggunakan AI Pak? Nah, monggo Pak, untuk materi pelajaran apapun. Mungkin sejauh ini cuman Canva aja sih Pak. Canva ya. Untuk kalau yang media pembelajaran yang berbasis games, saya cuman baru mencoba 2 itu yang mungkin sering kita pakai, terus sama mungkin yang masih ada gratisannya kan itu juga terbatas ya Pak untuk Betul Pak. game-game seperti itu, karena Ya. harus ada, kalau memang kita ingin menggunakan permainan yang lebih menarik lagi itu kayaknya nanti jatuhnya ke premium. Oke. Artinya, sorry, saya mau tanya dulu ke Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu menggunakan akun belajar.id untuk ini fasilitas ya, Bu ya? Ya, pakai Oh Pak. ya, pakai ya, Bu ya. Oh baik. Berarti untuk Canva ya Canva for Education, terus yang untuk quizzes juga pakainya yang EduPro ya, Bapak Ibu ya. Baik. Nah, berarti tadi Pak Sani dan mungkin Bapak Ibu yang lain juga boleh menjawab. Berarti kalau untuk game tadi lebih ke quizzes ya, quiz lebih ke gamifikasi ya. Berarti kalau untuk game yang anak-anak bermain terus di dalamnya tersisiplah materi-materi pembelajaran atau materi belajar yang kita ingin anak-anak pahami itu belum pernah ya. Kalau Pak Sani tadi katanya belum pernah. Kalau Bapak Ibu yang lain? Izin sharing ya Pak Lovandri. Ya, Ibu Dewi Saya silakan. Bu Dewi, ngajar di kelas 3. Itu hampir sama dengan Pak Sani. Tapi kemarin saya sudah melaksanakan pembelajaran dengan digital interaktif. Saya membuat sendiri menggunakan AI Canva itu beberapa mata pelajaran, dan di situ anak-anak sudah bisa mendapatkan materinya. Jadi saya setting untuk ada materinya dulu, kemudian nanti ada gamenya, kemudian sekalian kuis di situ. Dan itu untuk mekanismenya anak-anak berkelompok kalau yang gamenya itu. Jadi lebih kelasnya lebih aktif gitu. Kemudian anak-anak juga dengan kita membuat sendiri game interaktif itu, anak-anak itu saya rasa lebih tertarik gitu. Jadi saya sampaikan bahwa ini yang membuat Bu Dewi sendiri gitu. Anak-anak malah pengen jadi pengen tahu gimana Bu caranya Bu gitu ya. Gimana kok Bu Dewi bisa bikin kayak gini, ini caranya gimana ya Bu. Jadi mereka tertarik gitu. Nah itu kemarin saya buat itu. Kalau yang saya buat sendiri itu pakai AI Canva, yang lainnya seperti Pak Sani juga pernah yang quizzes, kemudian word wall itu juga karena masih di kelas 3 jadi tidak menggunakan handphone sendiri-sendiri, jadi kami bawa ke ruang IT gitu. Oke, Bu Dewi. Untuk materinya sendiri Bu Dewi, apakah materi yang diajarkan atau yang digunakan untuk bermain tadi itu materinya apa Ibu? Kalau kemarin itu saya terakhir itu seni rupa pernah, kemudian yang terakhir kemarin pendidikan Pancasila dan juga matematika. Jadi
saya sesuaikan dengan materi pada saat itu saya buat prompt aja dan saya sesuaikan untuk materinya yang biar sesuai dengan tujuan pembelajaran pada saat itu gitu Pak. Oke. Jadi Ya, lanjut Ibu. ya, jadi untuk materinya itu ya berupa literasi. Jadi nanti ada yang saya buat variatif Pak, ada yang teks langsung penjelasan, ada juga yang seperti cerita gitu. Jadi tidak langsung materinya tentang ini, tapi saya buat cerita dulu gitu, ada narasinya. Kemudian nanti anak-anak di situ saya jeda dulu, tidak langsung ke evaluasi, tapi saya bahas dulu gitu. Bahas kira-kira hari ini kita mau belajar tentang apa sih dari narasi yang sudah kalian baca ini gitu. Kemudian setelah itu kita bahas baru nanti ke game edukatifnya gitu. Baik. Nah, bagaimana dengan data-data belajar siswa itu, Bu? Apakah tersimpan di game yang Ibu buat tadi, atau apakah terdata juga bagaimana perasaan mereka bermain itu atau belajar dengan itu, dan bagaimana pemahaman mereka terkait dengan pembelajaran itu? Apakah ada Ibu, atau ya udah main aja sama belajar gitu? Kalau yang saya ambil kemarin nih Pak, itu anak-anak lebih lebih bisa memahami gitu. Jadi karena ada kenangan tersendiri, ada kesan tersendiri gitu, Ya. belajar dengan cara yang berbeda, tidak hanya di dalam kelas saja, tapi kami bawa ke ruang IT dengan game seperti itu. Dan saya coba di hari kemudian itu saya ulangi lagi, ayo apa yang kita pelajari kemarin ketika kita belajar sambil bermain gitu. Itu juga alhamdulillah masih tertanam di mereka gitu. Jadi alhamdulillah menjadi lebih bermakna gitu. Baik. Berarti mereka suka ya Bu ya, senang mereka. Dan kira-kira untuk pandangan Ibu sendiri, apakah efektif nggak Bu kita pakai itu belajarnya, dan anak-anak juga pakai itu untuk memahami materi? Apakah menurut Ibu itu menggunakan seperti itu, apakah efektif untuk belajar anak-anak? Menurut saya cukup efektif Pak. Jadi setiap materi baru gitu, memang tidak harus selalu kita buat seperti itu nggih, dengan game interaktif seperti itu, tapi menurut saya memang harus ada yang gimana caranya biar anak-anak ini tertarik dengan materi ini gitu, materi yang kita ajarkan gitu. Baik. Berarti udah sampai ke lakukan evaluasinya Bu, atau ujian begitu, untuk melihat bagaimana kognitif anak-anak dalam belajar yang menggunakan media tadi atau game tadi? Ya hanya di situ saja sih Pak, yang penilaian formatif aja. Jadi Penilaian aja. jadi hanya di situ saja. Tapi kalau AI Canva itu kan tidak bisa masuk datanya, tidak bisa terekam gitu, tidak bisa misalnya masuk ke langsung ada laporannya ke drive kami, itu kan tidak ada nggih. Jadi kami harus manual. Misalnya mau mendata nilai anak-anak itu harus kami tanyai, yang ini dapat berapa gitu. Jadi kelemahannya kalau AI Canva sih masih di situ. Baik Ibu Dewi, terima kasih. Mungkin ada ibu bapak yang lain mau berbagi atau sharing. Terima kasih Ibu Dewi, sangat sangat sesuai sekali dengan yang kami inginkan di FGD ini. Sama Pak. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang mau sharing? Silakan, terkait pengalaman Bapak Ibu menggunakan media interaktif berbasis AI yang dikembangkan dengan AI atau game tadi ya. Bu Dewi tadi udah bikin game juga katanya. Monggo silakan Bapak Ibu. Ya. Oke, kalau belum, kita lanjutkan Bapak Ibu ke pertanyaan
selanjutnya ya, ke pengenalan selanjutnya. Jadi oh ya, biar saya perjelas ya Bapak Ibu ya, hari ini, sore ini atau siang ini kita akan fokus ke FGD ya, akan fokus ke group discussion Bapak Ibu untuk melihat bagaimana Bapak Ibu selama ini atau sejauh ini menggunakan media-media pembelajaran berbasis digital atau game begitu, yang nanti juga akan kami tanyakan terkait dengan literasi digital. Nah, Bapak Ibu, tadi saya sudah ngobrol tentang bagaimana game yang kami buat begitu ya. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini, game yang tadi yang saya klik tadi Bapak Ibu, yang cyber security ya, khususnya literasi digital. Nah, kita akan minta data anak-anak, bukan data ya, tetapi bagaimana pengalaman mereka terkait menggunakan gadget, terus bagaimana pemahaman, pengetahuan mereka terkait dengan di dunia digital, Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang mereka harus isi, dan pertanyaan ini nanti akan secara otomatis sistem ini akan mendeteksi bagaimana kita sebagai orang tua, sebagai guru akan mendampingi anak-anak kita, Bapak Ibu. Apakah karakter anak-anak kita itu terlalu terlalu luwes atau terlalu lost bermain di dunia digital ya, atau anak-anak kita sudah melakukan hal yang bagus begitu, sehingga mereka hanya butuh pendampingan kecil saja. Nah, di sini Bapak Ibu ya, ada hasil. Nah, ini ada selesai dan lihat hasil. Bapak Ibu, terlihat tampilan layar saya yang sekarang? Terlihat, Pak. Terlihat ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini sistem kami itu akan melakukan penilaian apakah si anak ini mempunyai profil yang rentan atau risiko tinggi untuk di dalam dunia digital ya, sehingga nanti kita bisa lakukan upaya-upaya begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada pesan untuk orang tua dan pesan untuk mentor. Nah, mentornya di sini adalah orang yang mendampingi siswa di dalam memahami literasi digital. Nah, orang yang saya maksud di sini adalah Bapak Ibu guru ya, karena yang akan memberikan pemahaman tentang literasi digital mungkin nanti Bapak Ibu guru di kelas ya. Jadi selain kita memberikan materi ajar seperti biasa Bapak Ibu, nah harapan kami kita sudah mulai menyematkan literasi digital di dalam aktivitas pembelajaran kita. Nah, nanti produk ini akan menampilkan apa sih yang akan kita bahas, yang paling tidak mereka itu paham atau paling tidak mereka itu mengetahui tentang dunia digital, mulai dari etika, mulai dari keamanan di lingkungan digital ya, dan juga keterampilan mereka di dunia digital Bapak Ibu. Nah, hal-hal itu nanti kita akan pelajari bersama sebelum kita memandu anak-anak kita Bapak Ibu. Nah, jadi media ini kami bikin untuk Bapak Ibu memandu adinda-adinda kita nanti di dalam memahami lingkungan digital begitu. Nah, jadi ini masih dalam asesmen ya Bapak Ibu ya, kita mau lihat, kita mau punya data mereka menggunakan
gadgetnya atau laptopnya itu seperti apa. Nah, tadi kalau kata Bu Novi tadi dan Bapak Ibu yang lain tadi mengatakan anak-anak di SD Karangkajen itu tidak diperkenankan menggunakan handphone. Tetapi dari 50 sampai 100%, berapa persen Bapak Ibu meyakini anak-anak kita itu boleh dan punya handphone di kelas? Di rumahnya. Oh, Bapak Ibu, kira-kira berapa persen? Kira-kira. Kalau ke sekolah memang tidak diperkenankan, Pak ya. Ya, itu Tapi dia di Ibu Novi. rumah mungkin penggunaannya milik orang tua bisa. Tapi di kelas-kelas atas mungkin beberapa siswa sudah terfasilitasi mungkin ya. Monggo Bapak Ibu sharingnya. Oke, silakan Bu Pak Tri, silakan Pak Tri. Adakah pengalaman mungkin Pak, anak-anak mungkin cerita dia punya handphone di rumahnya atau laptop yang punya dia sendiri atau bapaknya yang bisa dipakai gitu. Ya, aku berdasarkan mungkin saat pandemi ya, walaupun mungkin sudah terlalu lama, tapi biasanya yang di kelas atas itu sudah mempunyai kelas bawah, tapi kalau menggunakan laptop, ya, orang tua ini pengalaman dari saya, mungkin saya kelas 2 jadi belum mempunyai handphone sendiri. Jadi untuk kelas 3 ke atas atau 4 ke atas mungkin 85% sudah punya. Monggo ini dari tempat guru kelas 1 2 3 ada pengalaman di saat penggunaan HP. Oke, berarti ada kemungkinan atau berpotensi sekali anak-anak kita itu punya akses ke handphone di rumahnya ya Pak ya. Sangat mungkin Pak. Sangat mungkin Bu Novi. Ya, karena itu sampai ada edaran kementerian juga ya untuk pembatasan dan pelarangan penggunaan gadget ya. Iya. Baik Ibu. Nah, ya kita lihat kembali sedikit Bapak Ibu. Nah ini materi atau media pembelajaran berbasis game yang kita ingin kuatkan literasi digital kepada anak-anak begitu ya. Nah ini tampilan awalnya. Selamat datang begitu ya. Nanti ini ada semacam sidik jari begitu ya, seolah-olah sidik jari. Tentu untuk aktivasi produknya. Nah, jadi nanti apa saja sih yang ada di materi awal untuk mereka paham dulu nih terkait dengan aman, cerdas, dan bijak di dunia digital begitu ya, di dunia internet khususnya. Nah, 3 komponen utama ini Bapak Ibu kami kembangkanlah materinya di bagian kiri ini ke anti hoax, privacy, dan security, dan ada etika plus bullying dan bullying. Nah, di sini kenapa kami memilih ini Bapak Ibu? Ini adalah dalam riset kami sebelumnya, ini adalah hal-hal rentan atau berisiko yang mungkin akan dihadapi oleh siswa-siswa kita begitu. Mereka rentan terhadap yang namanya hoax, mereka rentan terhadap yang namanya digital privacy, dan rentan sekali dengan bullying. Apakah mereka nanti menjadi pelaku atau menjadi korban Bapak Ibu. Sehingga kami akan fokus ke dalam 3 menu materi itu nanti begitu ya. Nah, di sini kita buat semacam interaktif Bapak Ibu ya, interaktif pembelajaran begitu tentang kalau di sini yang pertama anti hoax begitu ya. Nah,
Nah, di sini ada tentang anti hoax. Mereka memahami bagaimana sebuah berita palsu ya itu sejauh mana berbahayanya begitu Bapak Ibu ya. Dan paling tidak mereka mengerti bisa mendeteksi hoax itu seperti apa, karena berita hoax itu ada ciri-cirinya Bapak Ibu ya. Nah, di sini mereka bisa pilih nih, ada mini gamenya juga ya. Coba tebak berita hoax yang memungkinkan untuk menjadi berita hoax yang mana begitu. Bapak Ibu, coba sedikit deh Bapak Ibu, kira-kira yang memungkinkan menjadi berita hoax yang mana nih? Ada dua ini ya Bapak Ibu ya, yang memungkinkan untuk menjadi berita hoax yang mana Kak? Ya, jadi kalau di sini ya kita bisa lihat ada bumi itu datar ya, dan ada tembok es. Jadi sumbernya video konspirasi. Nah, jadi kita akan memandu anak-anak bagaimana melihat sebuah judul. Kalau judul itu dibuat seolah-olah terlalu bombastis begitu ya, dan sumbernya itu tidak kredibel, bisa jadi itu adalah berita hoax. Nah, tadi kita pilih ini adalah berita fakta, Bapak Ibu. Kenapa fakta? Salah satunya adalah sumbernya adalah buku sekolah begitu, sehingga itu kita kategorikan itu sebuah fakta. Nah, jadi di sini ya ada judul yang lebay, ya, misalkan awas bahaya, pakai tanda seru biasanya ya. Terus maksa untuk di-share, sebarkan ke 10 grup, kalau enggak nanti bisa kena wabah begitu ya. Nah, ini biasanya kalau di grup-grup itu kan banyak ya Bapak Ibu ya, minta di-share-share begitu. Nah, itu bisa dilihat itu sebagai salah satu ciri-ciri berita hoax. Nah, atau kita mau di sini ada semacam interaktif teks juga Bapak Ibu. Kita mau bikin contoh, awas bahaya air minum bisa bikin kaya raya. Nah, di sini ada semacam AI analis Bapak Ibu ya, yang nanti akan memberikan referensi apakah judul seperti ini termasuk ke hoax atau tidak. Nah, jadi pesan ini adalah hoax karena air minum. Jadi AI ini mendeteksi bagaimana logika berpikir dan kemungkinan-kemungkinan berita-berita tersebut menjadi hoax atau fakta Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu nanti bisa cobakan ya sebelum nanti tampilkan ke anak-anak begitu. Ini yang untuk hoax, dan ini privacy dan data, terus ada etik bullying juga ya. Bu Novi, saya izin bertanya Bu Novi, ini kita sampai jam berapa Ibu? Saya takutnya mengganggu jadwal Bapak Ibu yang lain. Iya Bapak, mohon izin, kita sudah 14.30 sudah selesai. Oh, baik Ibu, baik. Ya. Terima kasih Bu Novi. Nah, Bapak Ibu, untuk data-data FGD ini kami akan maksimalkan tadi dari wawancara singkat kita tadi dan dari form yang sudah saya kembangkan tadi Bapak Ibu. Saya kirimkan ke Bu Novi tadi juga. Dan saya minta untuk diisi Bapak Ibu untuk nanti kita bisa kembangkan pelatihan yang akan kita laksanakan begitu ya. Nah, Bu Novi, kira-kira nanti pelatihan
Nah, nanti kita akan mulainya di Mei ya, Ibu Novi ya. Oke, Bapak, insya Allah nanti kami koordinasikan dulu karena kebetulan jadwal semester 2 itu luar biasa ya, Bapak. Ada Iya, iya. TK, ada yang lainnya, jadi semoga di Mei ini bisa kita kondisikan. Baik Ibu ya. Jadi nanti selain Bapak Ibu kami latih atau kami ajarkan tentang pembuatan media game seperti yang tadi, kami juga pengen Bapak Ibu juga menggunakan game tadi kepada siswa-siswa di SD-nya begitu ya, sehingga nanti kita bisa melihat Bapak Ibu. Jadi nanti kalau game tadi dilanjutkan sampai selesai, siswa nanti akan punya sertifikat apresiasi Bapak Ibu dan punya data untuk orang tua dan mentor ya, dalam bentuk PDF nanti kalau dilanjutkan sampai selesai. Nah, sehingga besar harapan kami nanti bisa dicoba dulu terlebih dahulu Bapak Ibu secara mandiri dan nanti bisa di-share kepada siswa-siswa. Seperti itu Bapak Ibu nggih, Bu Novi untuk hari ini. Walaupun singkat, insya Allah padat ya. Terima kasih Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Belum wabarakatuh. berpisah Bapak Ibu, mungkin bisa nampilkan layarnya Bapak Ibu, foto videonya, biar bisa kami screenshot. Ibu Dewi bersama siapa ini? Oke, kita berfoto bersama ya. Terima kasih. Saya hitung 1, 2, 3. Ya, saya hitung kembali 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa lagi nanti Insya Allah di bulan Mei. Terima kasih Bu Novi. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Lavandri, mudah-mudahan bermanfaat. Bisa kita tindak lanjuti di sesi berikutnya nih Pak. Baik Terima Ibu. kasih Bapak Ibu. Ya, Mohon diisi nanti linknya, kami share. Oke, baik. betul Pak. Oke.